Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang pendugaan parameter dengan menggunakan metode Moment, metode kemungkinan maksimum, dan metode Bayes. Statistik adalah informasi dari contoh yang akan digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang parameter populasi di mana contoh tersebut diambil. Kemudian saya rasa sudah tahu bahwa karakteristik populasi itu sebagai parameter. Tujuan pengamatan pada contoh ini adalah untuk menduga nilai baik satu atau lebih parameter yang relevan terhadap populasi tersebut. Sebaran percontohan ini memegang peranan penting dalam prosedur pendugaan parameter. Pendugaan ini mempunyai banyak penerapan praktis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mesin cuci ini tertarik untuk menduga proporsi yang dilambangkan sebagai P dari mesin yang gagal sebelum masa garansi habis. Kemudian parameter lainnya antara lain rataan, ragam. Misalnya kita ingin mengetahui rata-rata lamanya antrian pembayaran di supermarket dan simbangan baku dari alat ukur suatu alat elektronik. Untuk penyederhanaan, istilah parameter yang menjadi perhatian dalam percobaan ini disebut sebagai parameter target. Misalnya kita ingin menduga rata-rata kandungan merkuri dari 1 ons biji besi pada suatu tempat. Kita dapat menyatakan dalam angka misalnya 0,13 ons. Pendugaan parameter seperti ini disebut sebagai penduga titik. Kita dapat juga menyatakan dalam suatu rentangan nilai, misalkan antara 0,07 dan 0,19 ons. Penduga parameter seperti ini disebut sebagai penduga selang. Informasi pada contoh digunakan untuk menghitung penduga titik dan penduga selang. Penduga aktual ini digunakan sebagai penduga untuk parameter target. Definisi dari penduga adalah suatu kaidah yang dinyatakan dalam suatu formula, yaitu tentang cara menghitung nilai dari suatu dugaan berdasarkan pengukurannya yang dikandung dalam contoh. Ya, jadi penduga ini berhubungan dengan contoh yang diambil dari suatu populasi. Misalkan penduga parameter mu ini adalah x bar sama dengan sigma xi dibagi n. Bila diinginkan penduga selang, maka dengan menggunakan data contoh ini dihitung dua nilai yang dipilih sehingga selang yang terbentuk ini mengandung dua nilai yang mengandung parameter target dengan peluang tertentu. Beberapa metode yang umum dikembangkan untuk memperoleh penduga ini antara lain metode Moment, metode kemungkinan maksimum, dan metode kuadrat terkecil, dan metode Bayes, dan lainnya masih banyak metode pendugaan parameter. Metode yang pertama yaitu metode Moment. Definisi dari metode Moment yaitu misalkan X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan fx dengan parameternya theta 1 sampai theta k. Dan untuk bilangan bulat J, momen contoh K pertama yaitu Mj ya, sama dengan 1/n dikalikan sigma xi pangkat J. J-nya sesuai dengan PE parameter yaitu 1 sampai K. Penduga momen dari mu J itu diperoleh dengan menyamakan persamaan dari momen populasi mu J theta sebagai fungsi dari theta 1 sampai theta K disamakan dengan momen contohnya yang merupakan fungsi dari X1 sampai Xn. Misalkan di sini diberikan contoh X1 Xn, ini contoh acak dari peubah acak dengan fungsi massa peluang Bernoulli
yaitu fungsinya adalah fx sama dengan theta pangkat x dikalikan 1 min theta pangkat 1 min x. Nah, Bernoulli nilai x nya adalah 0 dan 1 dan tetanya nilainya antara 0 sampai 1. Tentukan penduga momen bagi theta sebagai fungsi dari x1 sampai xn. Nah, momen pertama, karena ini parameternya hanya 1 ya, theta, kita tentukan dulu momen pertamanya dari sebaran Bernoulli, yaitu nilai harapan x. Ini diperoleh nilainya theta. Kemudian momen pertama dari contoh itu merupakan sigma xi dibagi n, yaitu x bar. Ini kita samakan momen pertama dari sebaran Bernoulli ini samakan dengan momen dari contoh, maka akan diperoleh penduga parameternya theta adalah x bar. Untuk menyatakan penduga ini diberikan tanda topi. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Misalkan di sini x1 sampai xn adalah contoh acak dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang berikut, yaitu fx sama dengan theta dikalikan 1 plus x pangkatkan minus 1 plus theta untuk x di antara 0 sampai tak hingga dan 0 untuk x lainnya, dan tetanya ini lebih besar 1. Tentukan penduga momen bagi theta sebagai fungsi dari x1 sampai xn. Pertama, ditentukan dulu momen pertamanya dari fungsi kepekatan peluangnya, yaitu nilai harapan x sama dengan integral dari x dikalikan fx-nya. Nah, ini diperoleh hasil integralnya, yaitu momen pertamanya 1 sama dengan theta minus 1. Kemudian momen contoh yang pertama itu adalah x bar, kemudian disamakan momen dari sebaran disamakan dengan momen contoh, diperoleh penduga momennya yaitu theta topinya sama dengan 1 plus 1 per x bar. Berikut contoh yang ketiga. Misalkan di sini x1 sampai xn ini adalah contoh acak dari peubah acak dengan fungsi massa peluang sebagai berikut. Fx-nya ini bernilai theta 1 untuk x sama dengan 0, kemudian bernilai theta 2 untuk x sama dengan 1, dan bernilai 1 minus theta 1 minus theta 2 untuk x sama dengan 2. Dan 0 untuk x lainnya. Di sini nilai theta 1 dan theta 2 antara 0 sampai 1, dan ada syarat di sini theta 1 ditambah theta 2 di antara 0 sampai 1. Tentukan penduga momen bagi theta 1 dan theta 2 sebagai fungsi dari x1 sampai xn. Nah, karena di sini ada dua parameter yaitu theta 1 dan theta 2, maka kita menentukan momen pertama dan momen keduanya. Momen pertama adalah nilai harapan x ya, yaitu jumlah dari nilai x dikalikan fx-nya. Ini diperoleh 2 minus 2 theta 1 minus theta 2. Kemudian kita mencari momen keduanya, nilai harapan x kuadrat merupakan jumlah dari x kuadrat dikalikan fx-nya. Dan hasilnya ini diperoleh 4 minus 4 theta 1 minus 3 theta 2. Kemudian momen pertama dari contoh yaitu x bar, kemudian momen keduanya ini adalah sigma xi kuadrat dibagi n. Kemudian kita samakan momen dari populasi ini dengan momen contohnya. Yang pertama, momen pertama dari populasi samakan dengan momen pertama contoh, akan diperoleh persamaan A ini. Kemudian momen kedua dari populasi samakan dengan momen kedua dari contoh, ini diperoleh persamaan yang B. Selanjutnya dilakukan pengurangan 2 kali persamaan A dikurangi B. Ini tujuannya supaya theta satunya ini habis ya.
Nah, sehingga theta satunya habis, maka kita mendapatkan hasil persamaan ini dalam theta 2 ya. Dari persamaan ini akan diperoleh theta 2-nya seperti ini, yaitu sama dengan 2/n kalikan sigma xi dikurangi 1/n sigma xi kuadrat. Kemudian selanjutnya ini theta 2 ya, substitusikan bisa ke persamaan A atau B. Misalkan di sini disubstitusikan ke persamaan A. Nah, ini akan diperoleh theta satunya sama dengan 1 dikurangi 3/2n kalikan sigma xi ditambah 1/2n kalikan sigma xi kuadrat. Sehingga kita dapat penduga momen untuk theta satunya yaitu 1 minus 3/2n kalikan sigma xi ditambah 1/2n sigma xi kuadrat. Dan theta 2-nya ini adalah 2/n kalikan sigma xi dikurangi 1/n kalikan sigma xi kuadrat. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode kemungkinan maksimum. Definisi dari metode kemungkinan maksimum itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya peubah acak x1 sampai xn, misalkan peubah acak ini mempunyai fungsi massa atau kepekatan peluang bersamanya ini adalah fx1xn ya. Untuk nilai x1 xn ada di bilangan yang nyata yang berdimensi n, dan tetanya ini ada di ruang parameter omega. Misalkan nilai dari x1 sampai xn, nilai peubah acaknya ini diketahui bernilai x1 kecil ya, ini sampai xn, karena nilai dari peubah acak notasinya adalah x-nya kecil. Misalkan ini sudah diketahui nilainya tertentu, maka fungsi tetanya akan menjadi fungsi likelihood ya. L di sini likelihood ini merupakan suatu fungsi dari theta setelah diambil suatu contoh yang nilainya ya, contoh dari peubah acak x1 xn yang nilainya x1 sampai xn. Dan sebenarnya likelihood ini sama dengan fungsi massa atau fungsi kepekatan peluang bersama, hanya di sini likelihood merupakan fungsi dari theta. Sehingga di sini jika x1 xn ini merupakan contoh acak dari fungsi fx theta, maka likelihoodnya ya, kalau contoh acak berarti contoh acak itu mempunyai sifat dia bebas, stokastik, dan identik ya. Maka likelihood dari theta ini merupakan perkalian dari fx1 theta sampai fxn theta ya. Nah, fungsi likelihood ini mencerminkan kemungkinan nilai theta yang dihadapi bila nilai dari x1 sampai xn ini telah diketahui. Misalkan di sini x1 xn ini adalah contoh yang telah terambil, maksudnya sudah tertentu hasilnya. Nilai theta yang membuat fungsi dari likelihood theta ini mencapai maksimum, yaitu theta topinya ini dipilih sebagai nilai dugaan dari theta ya. Jika omega ini merupakan selang terbuka dan jika likelihood theta ini diferensiabel dan memiliki nilai maksimum pada omega, maka penduga kemungkinan maksimum bagi theta diperoleh dengan mendiferensialkan fungsi likelihoodnya ini dan disamakan dengan 0, dan harus diperiksa bahwa turunan kedua dari likelihood ini terhadap theta kuadrat ini nilainya harus lebih kecil sama dengan lebih kecil 0. Nah, setiap nilai theta yang memaksimumkan dari fungsi likelihood ini juga akan memaksimumkan fungsi log kemungkinan, sehingga dalam mencari penduga parameter ini paling mudah menggunakan ln dari likelihood ya. Sehingga penduga kemungkinan maksimum bagi theta ini dapat diperoleh dengan mendiferensialkan dari
mendiferensialkan dari learn likelihood-nya terhadap theta samakan dengan 0, dan turun keduanya dari learn likelihood ini terhadap theta kuadrat ini nilainya lebih kecil 0. Misalkan di sini diberikan ilustrasi ubah acak Bernoulli ya, Bernoulli dengan parameter theta, tetanya di antara 0, 1. Kemudian dari fungsi massa Bernoulli ini diambil contoh acak X1 dan X2, maka fungsi peluang bersama dari X1 X2 nya tinggal dikalikan dari Bernoulli untuk X1 dengan Bernoulli X2, sehingga likelihoodnya ini, likelihood dari tetanya ini sama dengan fungsi dari fungsi bersamanya, tetapi di sini likelihood merupakan fungsi dari theta. Fungsi ini berlaku untuk theta di antara 0, 1. Nah, kemudian kita ingin melihat nilai likelihood ini pada semua kemungkinan nilai X1, X2. Jika nilai X1-nya 0, X2-nya 0 ya, ini masukkan ke persamaan di sini. Ini akan diperoleh 1 min theta kuadrat ya. Sehingga kita bisa notasikan bahwa likelihood dari theta ketika nilai X1-nya 0, X2-nya 0 adalah 1 min theta kuadrat. Nah, ini untuk semua kemungkinan yang nilai X1, X2-nya, ini ada 4 kemungkinan. Nah, ini adalah nilai likelihood untuk theta ketika X1-nya bernilai 0, X2-nya bernilai 1, sama dengan likelihood ketika X1-nya bernilai 1, X2-nya 0, yaitu theta dikalikan 1 minus theta. Sedangkan ketika nilai X1, X2-nya sama dengan 1, nilai likelihood-nya ini sama dengan theta kuadrat. Fungsi likelihood yang diperoleh ini digambar dalam bentuk grafik ya. Nah, perhatikan di sini pada likelihood theta untuk nilai X1 dan X2-nya sama dengan 0. Ini maksimum nilainya 1 terjadi ketika theta sama dengan 0 ya. Sehingga penduga kemungkinan maksimumnya ketika mendapatkan contoh X1 dan X2-nya sama dengan 0, tetanya adalah sama dengan 0. Kemudian perhatikan pada kurva yang simetrik ini ya. Ini adalah likelihood untuk theta sama dengan theta untuk nilai X10, X2 1 atau X-nya 1, X2-nya 0 ya. Perhatikan fungsi ini maksimum pada nilai L-nya sama dengan 1/4 dan nilai tetanya adalah setengah. Sehingga penduga parameternya ketika yang terambil contohnya adalah 0,1 atau 1,0, penduganya adalah theta sama dengan setengah. Kemudian perhatikan grafik yang selanjutnya, ini adalah likelihood untuk nilai X1 sama dengan X2-nya sama dengan 1. Nilai ini maksimum 1 ketika nilai tetanya sama dengan 1. Sehingga penduga parameternya ketika yang terambil contohnya adalah bernilai 1, 1, ini adalah theta sama dengan 1. Atau secara umum dapat dinyatakan seperti ini, theta sama dengan 0 ketika nilai X1, X2-nya 0, 0. Kemudian setengah ketika nilai X1, X2-nya 0,1 atau 1,0. Dan nilainya 1 ketika nilai X1, X2 yang terpilih itu adalah nilai 1 dan 1 ya. Nah, atau secara umum nilai ini juga sama dengan theta topinya adalah X bar ya. Karena rata-rata dari 0, 0 ini 0. Rata-rata 0,1 dan 1,0 ini setengah. Rata-rata 1 dan 1 ini nilainya 1. Selanjutnya contoh untuk penduga kemungkinan maksimum. Perhatikan di sini, misalkan di sini X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari sebaran normal dengan parameter theta, mu-nya sama dengan theta dan ragamnya 1. Sehingga fungsi kepekatannya adalah 2V pangkat minus setengah E pangkat minus setengah dikalikan X min theta pangkat 2
untuk nilai X dalam anggota bilangan nyata. Tentukan penduga kemungkinan maksimum bagi theta sebagai fungsi dari X1 sampai Xn. Nah, untuk menentukan fungsi kemungkinan penduga dari fungsi kemungkinan maksimum, pertama tentukan dulu fungsi peluang bersamanya, yaitu merupakan penggandaan dari fxi theta. Ya, ini diperoleh 2V pangkat minus n per 2 eksponensial dipangkatkan minus setengah kalikan sigma dari xi minus theta pangkat 2. Kemudian likelihoodnya, ya karena likelihood ini sama dengan fungsi peluang fungsi kepekatan bersamanya, tinggal menyamakan saja. Kemudian supaya memudahkan mendapatkan penduga kemungkinan maksimum, ini lebih baik menggunakan len-nya. Tentukan dulu len dari likelihoodnya sehingga fungsinya ini sudah tidak mengandung eksponensial lagi, ya. Kemudian tentukan turunan pertamanya dari len likelihood ini terhadap theta. Ini diperoleh sigma xi minus theta, kemudian samakan dengan 0. Nah, sehingga ini sama saja, kalau dimasukkan ini nilainya adalah sigma xi dikurangi n theta sama dengan 0, maka tetanya sama dengan 1 per n kalikan sigma xi. Selanjutnya kita periksa apakah turunan keduanya itu negatif untuk menunjukkan penduganya itu bernilai maksimum, ya. Turunan keduanya, jadi dari turunan pertamanya ini, kemudian tentukan turunan keduanya, ini diperoleh minus n, dan tentunya karena n ini positif, ya, nilainya 1 sampai n gitu, ya, baiknya contoh acak, nilainya ini pasti lebih kecil 0, sehingga di sini likelihoodnya ini akan mencapai maksimum pada saat theta sama dengan sigma xi per n. Maka penduga kemungkinan bagi theta ini adalah theta hat R sama dengan x bar. Berikut contoh ketiga untuk penduga kemungkinan maksimum. Misalkan bahwa baca diskrit X ini mempunyai fungsi massa peluang fx theta, ya, untuk theta tertentu dengan x-nya bernilai 0, 1, 2 dan tetanya ini 1, 2, 3, dan ini adalah nilai peluangnya. Jadi ini adalah nilai peluang pada theta sama dengan 1 ketika x-nya sama dengan 0, yaitu setengah. Ketika x-nya 1 peluangnya 0, dan ketika x-nya sama dengan 2 peluangnya setengah. Dan ini untuk theta sama dengan 2, ini adalah untuk theta sama dengan 3, ya. Tentukan penduga kemungkinan maksimum bagi theta berdasarkan contoh acak x1, x2. Maka di sini kita tentukan dulu likelihoodnya. Likelihood dari theta ketika contoh yang terpilih adalah x1, x2 itu sama dengan fungsi bersama x1, x2. Karena ini contoh acak, maka ini adalah perkalian dari fx1 dikalikan x2. Kemudian tentukan dulu nilai x1, x2 nya ini, semua kemungkinannya ini ada 9, karena nilai x1 nya dan x2 nya ini kan bisa mengambil nilai 0, 1, 2, maka semua kemungkinannya ini ada 9, 3 kali 3. Kemudian dihitung likelihood ketika parameternya bernilai 1, theta sama dengan 1, maka di sini adalah nilainya setengah kali setengah sama dengan 1/4. Sedangkan ketika tetanya sama dengan 2, ini peluangnya adalah 1/4 kalikan 1/4, ya, 1/16. Ketika theta 3, ini peluangnya 0 kali 0 sama dengan 0. Dan ini takdirkan untuk semua kemungkinan nilai dari x1, x2. Kemudian untuk menentukan penduga parameternya, sesuai definisi bahwa likelihood itu adalah yang memaksimumkan likelihood. Jadi ketika contoh yang terpilih itu adalah 0, 0, nilai likelihood maksimumnya itu terjadi pada nilai 1/4. Maka tetanya ini adalah 1.
Ketika misalkan yang terpilih contohnya ini adalah 1 dan 1 gitu ya, likelihood tertingginya ini terjadi pada theta sama dengan 3, yaitu 4/9, maka penduga tetanya adalah 3. Kemudian kalau X1, X2 nya ini sama dengan 2, likelihoodnya ketika theta 1 sama dengan 1/4, ketika theta 2 ini juga 1/4, ketika theta 3 ini 1/9, dan yang maksimumnya ini adalah ketika tetanya 1 atau 2 ini sama, maka penduga kemungkinan maksimumnya tetanya ini adalah 1, 2. Jadi dari tabel tadi dapat dibuat ringkasan bahwa penduga kemungkinan maksimum bagi theta ini nilainya 1 ketika contoh yang terpilih ini adalah 00, 02, 20, dan 22. Bernilai 2 ketika contoh yang terpilih ini adalah 01, 10, 22, dan bernilai 3 ketika X1, X2 nya ini bernilai 11, 12, dan 21. Metode ketiga adalah metode Bayes. Misalkan di sini peubah acak X1 Xn mempunyai FMP atau FKP Fx1 Xn dengan X ini anggota bilangan nyata dan tetanya ada di ruang omega. Pada metode Bayes, parameter theta ini mempunyai suatu sebarannya bisa kontinu atau diskrit. Misalkan di sini FMP atau FKP-nya dinyatakan sebagai V theta. V theta ini disebut sebagai sebaran awal atau prior distribution dari theta. Maka fungsi massa atau kepekatan peluang bersama dari X1, Xn, dan theta, yaitu Gx1 Xn theta, ini merupakan perkalian dari fungsi bersamanya X1 Xn dengan sebaran awalnya. Kemudian fungsi massa atau kepekatan peluang marginal dari X1 sampai Xn ini bisa diperoleh dengan mengintegralkan G X1 Xn theta ini apabila tetanya kontinu, sedangkan apabila tetanya diskrit ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan dari Gx1 Xn theta tadi. Kemudian selanjutnya menentukan fungsi massa atau fungsi kepekatan peluang bersyarat bagi theta apabila nilai X1 Xn nya ini sudah tertentu nilainya, yaitu V theta dengan syarat nilai X1 Xn nya ini sudah tertentu. Ini merupakan hasil bagi dari G X1 Xn theta dengan marginal X1 Xn, tentunya dengan syarat bahwa marginalnya ini lebih besar 0. Nah, V theta dengan syarat X1 Xn ini disebut sebagai sebaran posterior dari peubah acak theta bila nilai X1 Xn nya ini sudah tertentu. Nah, informasi tentang theta ini sudah terkandung di dalam sebaran posterior dari theta tersebut. Sehingga penduga Bayes bagi theta ini adalah nilai harapan dari sebaran bersyarat tadi ya. Jadi nilai harapan dari theta dengan syarat X1 Xn. Kalau theta kontinu maka ini diintegralkan theta dikalikan sebaran posteriornya. Kalau tetanya diskrit ini adalah jumlahan dari theta dengan dikalikan dengan fungsi massa peluang posteriornya. Misalkan di sini diberikan contoh X1 Xn ini adalah contoh acak dari populasi normal dengan nilai tengah theta dan ragamnya 1. Tetanya ini anggota bilangan nyata. Sebaran awal dari theta ini misalkan dianggap sebarannya normal 0,1. Tentukan penduga Bayes bagi theta berdasarkan contoh X1 sampai Xn. Jadi tahap pertama kita menentukan dulu fungsi kepekatan peluang bersamanya dari X1 sampai Xn. Jadi dikalikan fungsinya ini diperoleh 2V pangkat minus N/2
dikalikan E pangkat minus setengah sigma dari XI min theta pangkat 2. Kemudian sebaran priornya tadi diketahui sebarannya adalah normal 0, 1. Kemudian kita menentukan fungsi kepekatan peluang bersama bagi peubah acak X1, Xn, dan theta. Ini merupakan perkalian dari fungsi bersamanya X1, Xn dengan priornya. Dan diperoleh seperti ini ya, 2V pangkat minus N per 1 per 2 dikalikan eksponensial E pangkat setengah sigma XI kuadrat, kemudian dikalikan lagi eksponensial ya, pangkatnya cukup panjang ini ya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya menentukan fungsi kepekatan peluang marginal bagi peubah acak X1 Xn yang diperoleh dengan mengintegralkan Gx1 Xn theta terhadap theta ya. Karena tetanya ini kontinu maka diintegralkan. Nah, dalam mengintegralkan ini kan mirip-mirip sebaran normal, jadi dibentuk pangkat dari eksponensialnya ini nanti menjadi bentuk seperti ini, menjadi bentuk theta dikurangi sesuatu pangkat 2 gitu ya, jadi eksponensialnya pangkat ini. Dan kalau ini diintegralkan nanti nilainya tujuannya supaya 1. Nah, hasil dari integrasi dari fungsi Gx1 Xn theta tadi ini diperoleh fungsi kepekatan marginalnya adalah 1 per N plus 1 pangkat setengah kalikan 2V pangkat minus N per 2, kemudian eksponensialnya ini pangkatnya minus setengah dari sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat 2 dibagi N plus 1. Kemudian sebaran posteriornya diperoleh dengan membagi fungsi peluang bersama, fungsi kepekatan bersamanya dari X1 Xn theta dengan fungsi kepekatan marginalnya ya. Ini diperoleh sebarannya seperti ini ya. 1 per akar 2V kalikan akar 1 per N plus 1 dikalikan seperti ini ya, eksponensialnya pangkat ini. Nah, fungsi ini sebenarnya ya, fungsi sebaran posterior theta ini adalah sebaran normal ya. Nilai tengahnya adalah sigma XI per N plus 1. Kemudian ragamnya ini adalah 1 per N plus 1. Sehingga penduga biasnya karena kita sudah tahu ini sebaran normal, nilai harapan dari normal itu adalah sigma XI per N plus 1. Atau sama dengan N per N plus 1 dikalikan X bar. Berikut contoh kedua untuk penduga menggunakan metode Bayes. Misalkan di sini X1 sampai Xn itu merupakan contoh acak dari sebaran Bernoulli theta, sedangkan tetanya ini nilainya tentunya antara 0 sampai 1. Sebaran awal dari peubah acak ini adalah seragam kontinu, nilainya antara 0, 1. Tentukan penduga Bayes bagi theta berdasarkan contoh acak X1 sampai Xn. Jadi pertama tentukan dulu fungsi massa peluang bersama dari X1 Xn. Ini merupakan pengalihan dari sebaran Bernoulli tadi, sehingga fungsi peluang bersamanya ini adalah theta pangkat sigma Xi dikalikan 1 min theta pangkat N minus sigma Xi. X nya nilainya 0 atau 1 dan I nya ini 1 sampai N. Sebaran awalnya tadi sudah diketahui yaitu seragam kontinu antara 0 sampai 1. Kemudian fungsi peluang bersama dari peubah acak X1 Xn theta ini diperolehnya sama dengan fungsi massa peluang bersamanya ya, karena V theta-nya ini bernilai 1. Selanjutnya menentukan fungsi peluang marginal dari peubah acak X1 Xn, yaitu dengan cara mengintegralkan dari Gx1 Xn ini ya, karena tetanya ini bersifat kontinu.
Dan kalau melihat bentuk integralnya, ini mirip-mirip dengan fungsi kepekatan peluang beta. Ini sedikit review tentang sebaran beta. Jadi integral dari X pangkat alfa min 1 kalikan 1 min X pangkat beta min 1. Syaratnya di sini ini nilainya harus lebih besar 0 ya. Terhadap dx, x-nya antara nilai 0 sampai 1. Ini hasilnya adalah beta, alfa, dan beta. Maksudnya ini fungsi beta ya, yang tandanya B ini. Nah, ini sama dengan gamma alfa kalikan gamma beta per gamma alfa plus beta. Dengan nilai alfa dan betanya ini lebih besar 0. Nah, dengan demikian fungsi beta dari alfa dan beta ini kalau diuraikan sama dengan gamma alfa kan alfa min 1 faktorial dikalikan gamma beta, beta min 1 faktorial dibagi dengan gamma alfa plus beta, yaitu alfa plus beta min 1 faktorial ya. Kemudian kalau dijabarkan lagi ini sama dengan alfa faktorial kali beta faktorial ya. Kemudian dikalikan alfa plus beta dibagi dengan alfa plus beta faktorial dibagi lagi dengan alfa kalikan beta. Dan ini bisa dinyatakan dalam bentuk lain lagi, yaitu 1 per kombinasi alfa plus beta alfa dikalikan alfa plus beta dibagi alfa beta. Dan ini adalah fungsi kepekatan peluang baca X yang punya sebaran beta ya. Sehingga di sini untuk menentukan fungsi kepekatan marginal X1 Xn, kembali lagi perhatikan persamaan pada slide sebelumnya. Ini kan theta pangkat sigma xi dikalikan 1 min theta pangkat n min sigma xi. Ini dilakukan pemisalan, misalkan di sini sigma xi-nya ini sebagai y ya. Kemudian di sini sigma xi ini kita samakan dengan sebaran beta tadi, yaitu nilainya adalah alfa min 1, maka alfanya ini adalah sigma xi plus 1 atau sama dengan y plus 1. Sedangkan yang bagian ini, pangkat di sini ini pangkat dari 1 min theta n min sigma xi ini kita samakan dengan beta min 1. Maka diperoleh betanya ini sama dengan n dikurangi dengan sigma xi ditambah 1 atau sama dengan n dikurangi y plus 1. Maka hasilnya di sini, hasil integral dari fungsi marginalnya ini adalah fungsi beta dengan alfanya yaitu y plus 1 dan betanya adalah n minus y plus 1. Kemudian kalau diuraikan nilainya ini diperoleh sama dengan 1 dibagi dengan n plus 1 dibagi lagi dengan kombinasi ny untuk y nya 1 sampai n. Maka sebaran posteriornya v theta dengan syarat nilai x1 xn nya ini sudah tertentu, yaitu merupakan pembagian antara fungsi bersama x1 xn theta dengan marginalnya. Ini fungsi peluang bersamanya dibagi dengan marginalnya. Ini diperoleh n plus 1 kalikan kombinasi ny dikalikan theta pangkat y dikalikan 1 min theta pangkat n minus y. Nah, nilai harapan bagi theta berarti adalah integral dari theta dikalikan fungsi kepekatan posteriornya dari theta tadi. Nah, ini hasil integralnya ini sama dengan n plus 1 kali kombinasi ny kalikan integral lagi ini ya. Ini juga bentuknya mirip dengan sebaran beta tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai integralnya kita misalkan di sini y plus 1-nya ini sebagai alfa min 1 ya. Maka alfanya adalah y plus 2. Kemudian n min y-nya samakan dengan beta min 1. Maka betanya sama dengan n minus y plus 1.
Sehingga penduga betanya ini adalah penduga parameter theta, maksudnya ini adalah n plus 1 kalikan kombinasi ny kalikan fungsi beta dengan alfanya y plus 2 dan betanya ini n minus y plus 1. Dan bila diuraikan ya, ini hasilnya diperoleh adalah sigma xi plus 1 dibagi n plus 2. Sehingga penduga bias bagi theta ini adalah n per n plus 2 dikalikan x bar ditambah 1 per n plus 2. Ini sebagai ilustrasi perbandingan antara penduga bias dan penduga kemungkinan maksimum. Misalkan ini diambil contoh n sama dengan 10. Penduga kemungkinan maksimum bagi theta ini adalah x bar, sedangkan pada bias ini adalah 10 ya, di n-nya dibagi dengan n plus 2 per 12 kali x bar ditambah 1 per n plus 2, 1 per 12. Perhatikan ketika sigma xi-nya 0, penduga parameter likelihood-nya ini 0 dan biasnya ini 1 per 12 ya. Dan seterusnya bisa diperhatikan. Jadi penduga likelihood ini sama dengan bias ketika sigma xi-nya ini sama dengan 5 ya. Dan ini grafik yang menggambarkan perbedaan antara penduga kemungkinan maksimum yang atas dengan penduga bias. Jadi penduga bias ini nilainya lebih sempit ya, maksudnya ya, kalau maksimum likelihood nilainya penduganya bisa 0 sampai 1, tetapi pada bias ini mulai 1 per 12 sampai 11 per 12. Berikut beberapa soal latihan untuk pendugaan parameter. Selamat belajar dan berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.